Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul walaupun secara online seperti ini. Yang saya hormati, Bapak Ibu dosen, pengampu mata kuliah, agronomi kelas D dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 3 untuk memaparkan hasil kerja kami, hasil diskusi kami mengenai tanaman kedelai. Baiklah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Izudin Faruk Al-Fatoni dengan NIM A1D022118. Lalu ada Naila Frida Egista dengan NIM A1D021017. Lalu ada Fadila Safa Hidayah dengan NIM A1D022129. Lalu ada Marifatul Apriviana dengan NIM A1D022053. Lalu ada Dian Cita Anggraini Habeahan dengan NIM A1D022183. Dan ada Muhammad Sani Al-Ghazali dengan NIM A1D022170. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi pemaparannya. Kedelai atau Glycine Max L merupakan salah satu tanaman pangan penting di Indonesia pada posisi ketiga setelah jagung dan beras. Seiring dengan pertumbuhan populasi akan ada peningkatan permintaan protein dari kedelai. Nah, kedelai memiliki kandungan protein 39%, sumber lemak, mineral, dan vitamin. Peran kedelai sangat penting bagi pendapatan rumah tangga, petani, konsumsi pangan, dan peningkatan pendapatan negara. Tanaman kedelai dapat diklasifikasikan sebagai divisi Spermatophyta, kelas Dicotylodoneae, ordo Rosales dengan famili Leguminosae, genus Glycine dengan spesies Glycine Max L. Selanjutnya adalah botani kedelai. Tanaman kedelai adalah tanaman yang berasal asli dari dataran Cina. Pada awalnya, Indonesia mengenal tanaman kedelai sejak abad ke-16, di mana tanaman kedelai lebih dikenal dengan nama Glycine soja dan soja max. Lalu pada tahun 1948 diputuskan atau diresmikan tanaman kedelai memiliki nama botani sebagai Glycine Max L. Selanjutnya adalah syarat tumbuh. Tanaman kedelai sangat cocok ditanam pada tipe tanah aluvial, regosol, dan grumosol. Adapun tanah aluvial adalah tanah yang berasal dari endapan, baik itu endapan dari sungai, danau, ataupun air hujan. Lalu tanah regosol adalah tanah yang berasal dari letusan gunung berapi yang memiliki unsur hara yang tinggi. Lalu ternyata tanaman kedelai juga bisa ditanam di tanah yang memiliki unsur hara rendah, yaitu tanah grumosol yang berasal dari pelapukan kapur. Selanjutnya adalah ketinggian yang cocok untuk menanam kedelai adalah kurang dari 600 meter di atas permukaan laut. Dan pH yang baik adalah pH berkisar 5,8 hingga 7. Dan suhu yang cocok untuk penanaman kedelai adalah antara 23 derajat hingga 25 derajat Celcius. Lalu untuk kelembapan, tanaman kedelai sangat cocok ditanam dengan kelembapan rata-rata di angka 65%. Lalu untuk penyinaran matahari, tanaman kedelai termasuk ke dalam tanaman hari pendek, yaitu tanaman yang apabila disinari kurang dari 12 jam, maka akan mempercepat proses dia berbunga. Namun, jika disinari dengan hari yang panjang ataupun lebih dari 16 jam, maka tanaman kedelai cenderung sulit untuk berbunga. Selanjutnya adalah curah hujan. Curah hujan biasanya di angka 100 sampai dengan 400 mm per bulan. Selanjutnya adalah morfologi tanaman kedelai. Tanaman kedelai memiliki akar yang terdiri atas akar tunggang dan memiliki bintil-bintil akar yang merupakan koloni dari bakteri Rhizobium japonicum. Bintil akar ini biasanya terbentuk 15-20 hari setelah tanam. Akar dapat menembus tanah sampai kedalaman kurang lebih 1,5 meter pada tanah gembur. Selanjutnya adalah daun. Daun pada tanaman kedelai berwarna hijau, baik itu hijau tua maupun hijau kekuningan. Daunnya berbentuk oval dan susunan 3 daun majemuk pada tangkai daun yang merupakan ciri khas dari tanaman kedelai. Adapun variabel genetik mempengaruhi kedua bentuk daun tersebut. Selanjutnya adalah batang. Batang tanaman kedelai cenderung perdu, tegak, dan bercabang yang merupakan ciri khas dari tanaman kedelai tersebut.
Cabang-cabangnya biasanya besar, mungkin hampir sepanjang batangnya atau bahkan bisa sejajar. Batang kedelai berwarna hijau tua atau ungu. Batang kedelai dapat tumbuh tinggi sekitar 30 cm hingga 100 cm. Biasanya, dari satu batang kedelai dapat tumbuh 3-6 cabang. Apalagi tanaman kedelai, selanjutnya itu ada bunga, polong, dan biji. Bunga pada tanaman kedelai memiliki bunga jantan dan bunga betina. Meskipun penyerbukan sempurna telah terjadi, tidak semua bunga berkembang menjadi polong ketika mahkota bunga masih tertutup. Tergantung pada jenis dan iklim, tanaman kedelai mulai berbunga antara usia 30 dan 50 hari. Daun tanaman kedelai berbentuk kupu-kupu, berwarna ungu atau putih. Kemudian, ada polong dan biji. 7-10 hari setelah bunga pertama mekar, polong dan biji kedelai pertama terbentuk. Polong yang belum matang, panjangnya hampir 1 cm. Setiap tangkai daun menghasilkan 1 hingga 10 polong, tergantung spesiesnya. Bisa jadi terdapat lebih dari 50 atau bahkan ratusan polong dalam satu tanaman. Polong berisi 2 hingga 3 biji. Setiap biji kedelai mempunyai ukuran bervariasi, mulai dari yang terkecil sekitar 7-9 gram atau setara dengan 100 biji. Kemudian ada yang ukuran sedang, itu 10-13 gram, setara dengan 100 biji. Dan yang ukurannya besar, itu ada lebih dari 13 gram, atau sama dengan 100 biji. Biji kedelai terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu kulit biji dan janin atau embrio. Daun kedelai yang sudah matang akan berguguran, dan warna daunnya itu akan berubah menjadi kecoklatan atau keabuan. Batangnya juga akan berubah menjadi tidak berwarna hijau lagi, dan kulit polong mudah dilepas atau dikupas. Kematangan fisik terjadi ketika berat kering mencapai maksimum. Namun, polong dan daun masih berwarna hijau. Benih dari stadia ini masih mengandung sekitar 50% air, namun setelah dikeringkan, benih dapat tumbuh normal meskipun pertumbuhannya tidak optimal. Tanaman kedelai dapat terbagi menjadi 3 varietas berdasarkan usianya. Yang pertama itu ada varietas genjah. Varietas genjah adalah tanaman yang berumur 75 hari hingga 85 hari. Yang kedua ada varietas sedang, yaitu tanaman yang berumur 86 hari hingga 95 hari. Kemudian yang ketiga ada varietas dalam, yaitu tanaman yang berumur lebih dari 95 hari. Selanjutnya, penyiapan lahan tanaman kedelai. Tujuan pengolahan tanah yaitu memusnahkan gulma, menggemburkan tanah agar lebih mudah berkecambah. Pertumbuhan kecambah dan akar tanaman dapat berkembang sempurna. Melalui pengolahan tanah akan menjadi gembur dan aerasi tanah menjadi lebih baik. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, pengolahan tanah juga dapat menghentikan penyebaran penyakit di dalam tanah. Persiapan lahan membutuhkan kondisi tanah yang lembab namun tidak tergenang air, karena tanaman kedelai tidak dapat tumbuh di lahan yang tergenang air. Terdapat 2 metode penyiapan lahan untuk tanaman kedelai, yaitu penyiapan lahan tanpa olah tanah secara ekstensif di lahan sawah atau pasang surut, dan penyiapan lahan tanpa olah tanah secara intensif seperti di lahan kering dan tegalan. Yang pertama itu ada penyiapan lahan kering. Persiapan lahan untuk tanah kering biasanya dilakukan antara 1 hingga 2 bulan sebelum hujan. Pengolahan tanah dilakukan dengan tanah seperti dicangkul, dibajak, di traktor sedalam 5-10 cm sebanyak 2 kali. Biarkan gumpalan tanah yang telah dicangkul sebelum di bawah sinar matahari selama 5-7 hari. Pencangkulan kedua dilakukan mengemburkan, membersihkan gulma, dan meratakan. Biarkan tanah yang telah diolah selama 3-4 minggu untuk mendapatkan struktur tanah yang baik. Kemudian penyiapan lahan yang kedua itu ada penyiapan lahan sawah atau lahan pasang surut. Menanam kedelai di lahan sawah yang dilakukan hanya membersihkan gulma dan sisa jerami padi. Kemudian jerami padi dibersihkan, dihamparkan, dan dibiarkan selama 3 hari hingga kering. Setelah itu baru dibakar. Setelah jerami dibakar selama 2 minggu, herbisida disemprotkan ke tanah, kemudian membuat saluran drainase dengan lebar 20 hingga 25 cm, sekitar segitu, dan kedalaman 25-30 cm. Setiap cm itu dibuat setiap 3-4 meter.
Oleh karena itu, penyiapan lahan sebelum menanam kedelai di musim kemarau sudah cukup. Namun, pengolahan tanah dilakukan hanya 1 kali pencampuran lebih baik. Penyiapan lahan yang kedua itu ada penyiapan lahan sawah atau penyiapan lahan pasang surut. Menanam kedelai di lahan sawah yang dilakukan hanya membersihkan gulma dan sisa jerami padi saja. Namun, jerami padi dibersihkan, dihamparkan dan dibiarkan selama 3 hari hingga kering. Setelah itu baru dibakar. Setelah jerami dibakar selama 2 minggu, herbisida disemprotkan ke tanah, kemudian membuat saluran drainase dengan lebar 20-25 cm. Dibuat setiap 3-4 meter. Oleh karena itu, penyiapan lahan sebelum menanam kedelai di musim kemarau sudah cukup. Namun, pengolahan tanah dilakukan hanya 1 kali pencangkulan itu lebih baik. Pengolahan tanah secara intensif digunakan untuk mempersiapkan lahan dan penanaman kedelai selama musim hujan atau jika lahan yang akan ditanami memiliki tingkat pertumbuhan gulma yang tinggi. Selain pengolahan herbisida, disemprotkan ke tanah 3-5 hari sebelum pengolahan untuk menghentikan penyebaran penyakit. Yang pertama, pemilihan benih harus berkualitas yang memiliki kapasitas tumbuh yang besar dan seragam, bebas dari kontaminasi varietas lain, dan bebas dari kotoran, sehingga tidak terinfeksi hama dan penyakit. Contoh varietas yang unggul kedelai adalah Grobogan, Anjas Moro, dan Biosoy. Penyiapan benih pada tanah yang belum pernah ditanami kedelai sebelum benih ditanam harus dicampur dengan legin. Apa sih itu legin? Legin yaitu inokulum buatan dari bakteri atau kapang yang disimpan dalam media kultur tanah atau kompos untuk memulai aktivitas biologis Rhizobium japonicum cara. Cara pemberian legin tidak dilakukan dengan sembarang, akan tetapi memiliki cara pemberiannya, yaitu sebanyak 5-10 gram legin dibasahi dengan air sekitar 10 cc. Legin dicampur dengan 1 kg benih dan dikocok hingga merata, agar seluruh kulit biji terbungkus dengan inokulum. Setelah diinokulasi, benih dibiarkan sekitar 15 menit baru dapat ditanam. Dapat juga benih diangin-anginkan terlebih dahulu sebelum ditanam, tetapi tidak lebih dari 6 jam. Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam memilih benih yang baik adalah kondisi dan lama penyimpanan benih tersebut. Biji kedelai mudah menurun daya kecambah atau daya tumbuhnya, terutama bila kadar air dalam biji lebih dari 13% dan disimpan di ruangan bersuhu 25 derajat Celcius dengan kelembaban nisbi ruang lebih dari 80 derajat Celcius. Setelah dilakukan penyiapan benih, benih yang sudah dipilih dengan baik dan benar akan disemai. Penyemaian dilakukan dengan menanam benih 3-4 benih pada lubang dan memperpendek jarak tanam. Setelah benih yang disemai menjadi bibit, bibit ditanam pada lahan dengan memperhatikan cara tanam yang sesuai agar tidak merusak akar tanaman maupun tanaman tersebut. Ya, selanjutnya penanaman benih kedelai atau penanaman kedelai. Penanaman kedelai dilakukan dengan beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah proses pengolahan tanah. Pengolahan tanah dilakukan agar tanah yang akan digunakan dapat ditanami dengan baik. Pengolahan tanah dilakukan dengan beberapa tujuan, seperti memperbaiki kondisi fisik tanah, memberantas gulma, menghilangkan sisa-sisa tanaman, dan untuk membenamkan pupuk dan kapur ke dalam tanah, sehingga tanaman dapat mendapatkan nutrisi yang baik. Untuk tahap kedua, jarak tanam. Jarak tanam yang baik untuk menanam kedelai adalah 40x15 dan 30x15. Untuk jarak tanam 40x15 adalah tanaman yang berumur sedang, sedangkan jarak tanam 30x15 untuk tanaman kedelai yang bervarietas pendek. Dalam penanaman kedelai sendiri, ditanam dimulai dengan melubangi tanah menggunakan alat tanam berupa tugal. Proses ini dilakukan dengan kedalaman sekitar 10-15 cm dan diberi 2-4 benih kedelai dimasukkan pada lubang tersebut. Semua proses penanaman dilakukan dengan harapan mendapatkan hasil panen yang baik dan bagus, sehingga para petani atau para penanam kedelai
mendapatkan hasil produktivitas yang bagus dan meningkat. Selanjutnya adalah pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman kedelai dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah penyulaman. Penyulaman tanaman kedelai dilakukan setiap 7 hari sekali, dimulai 7 hari setelah penanaman kedelai. Yang kedua adalah penyiangan. Penyiangan yaitu untuk membersihkan gulma di sekitar area tanaman kedelai yang dilakukan 15 hari sekali. Kemudian penyiraman. Penyiraman tanaman kedelai dilakukan setiap hari dengan memperhatikan cuaca dan kondisi tanaman. Kemudian yang keempat ada pengendalian OPT. Pengendalian OPT dapat dilakukan secara mekanis, fisik, biologi seperti penggunaan agen hayati dan menggunakan kultivar tahan. Namun bisa juga menggunakan cara kimia seperti menggunakan insektisida furadan, risodium, dan azrodin. Kemudian yang kelima adalah pemupukan. Pemupukan tanaman kedelai dilakukan pada umur 2 atau 4 minggu setelah tanam dengan menggunakan pupuk urea, SP36, dan KCL. Kemudian yang keenam adalah pemasangan ajir. Pemasangan ajir tanaman kedelai dilakukan 5 minggu setelah penanaman dengan panjang ajir sekitar 1,5 meter. Selanjutnya adalah tahap pemanenan. Pemanenan kedelai dilakukan setelah kedelai mencapai masa pemasakan fisiologis yang sempurna, ditandai dengan daun dan polong yang sudah mengering, kemudian warna batang dan warna polong didominasi oleh warna kuning kecoklatan. Pada umumnya, kedelai dipanen setelah berumur 75 hingga 100 hari, tergantung dengan varietas dan ketinggian tempat tanamnya. Pemanenan kedelai dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara mencabut dan cara memotong. Cara mencabut biasanya dilakukan untuk tanaman kedelai yang ditanam di tanah yang berpasir. Pencabutan dilakukan dengan memegang batang tanaman tepat di bawah ranting dan cabang yang berbuah. Pencabutan dilakukan secara hati-hati agar kedelai tidak banyak rontok dari batangnya. Selanjutnya adalah pemanenan dengan cara memotong. Biasanya cara ini digunakan untuk tanaman kedelai yang ditanam di tanah yang keras. Pemanenan menggunakan alat yaitu sabit dengan cara hati-hati agar tidak menimbulkan goncangan yang terlalu banyak sehingga kedelai tidak banyak yang rontok. Setelah panen dilanjutkan pasca panen. Pasca panen ini meliputi pengumpulan dan pengeringan, perontokan, pembersihan dan pengeringan biji serta pengemasan dan penyimpanan. Ada pengumpulan dan pengeringan. Pengambilan hasil panen kedelai ini saat tidak hujan. Kedelai ini langsung dijemur di bawah sinar matahari langsung. Dapat berlangsung selama 3 hari. Penyemuran kedelai ini dilakukan dengan bolak-balik agar keringnya merata dan hingga kadar air berkisar 10-15%. Pengeringan ini atau penyemuran ini dilakukan pada pagi hari pada pukul 10 sampai 12 siang. Pelontokan biji kedelai ini dari kulitnya dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan memukul tumpukan kedelai langsung dengan kayu ataupun dengan mesin. Dengan mesin ini menggunakan power tracer. Yang ketiga ada pembersihan dan pengeringan biji. Pembersihan ini dilakukan untuk menghilangkan kontaminasi tersisa dari biji kedelai. Biji kedelai yang tidak baik, maksudnya begitu. Pembersihan ini dapat dilakukan dengan alat yang bernama winnower. Setelah dibersihkan, biji tersebut dikeringkan lagi atau dijemur lagi di bawah sinar matahari langsung hingga kadar airnya mencapai 9 hingga 11%. Yang terakhir ada tahapan pengemasan dan penyimpanan. Biji kedelai yang kering dapat disimpan pada wadah yang tertutup seperti karung goni. Wadah yang tertutup ini bertujuan agar biji kedelai terhindar dari hama dan penyakit. Biji kedelai sebaiknya ditempatkan di tempat yang kering dan diberikan alas kayu. Tidak diletakkan langsung pada tanah ataupun lantai. Saat kedelai disimpan dalam waktu yang lama, sebaiknya 2 atau 3 bulan dilakukan penjemuran hingga tingkat kelembabannya mencapai 9-11%. Secara umum, biji kedelai ini memiliki kadar air 9-14% pada saat waktu simpan. Kemudian ada produk kedelai. Produk kedelai ini dari olahan biji kedelai yang dijadikan tempe, tahu, tauco, dan susu kedelai. Baiklah, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir sesi pemaparan. Lalu selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Baiklah, untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan mengenai tanaman kedelai, silahkan ajukan pertanyaan kalian di kolom komentar.
Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.